ahkamun nunis sakinati. Bab atau hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Yang mana ketika huruf hijaiyah bertemu dengan ketika huruf hijaiyah sebelumnya ada nun sukun atau tanwin. Maka dari 28 huruf hijaiyah terdapat 4 hukum. Yang pertama hukumnya itu adalah idhar. Yang mana hurufnya hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Terus yang kedua terdapat hukum idgham. Hurufnya diantaranya huruf idgham ada 6. Ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Cuman untuk idgham terbagi 2. Idgham bigunnah dan bila gunnah. Bigunnah dimasukkan dan didengungkan. Idgham bila gunnah dimasukkan tanpa didengungkan. Terus yang ketiga insya Allah kita akan membahas bab iqlab. Atau ada juga yang menyebutkannya adalah qalb ya. Qalb. Nah itu insya Allah kita akan bahas di sesi sekarang. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah untuk materinya sudah terlihat ya. Saya ini ada rekomendasi yaitu dari salah satu guru saya, Ustadz Laili Fadli ya. Bukunya adalah karangan dari Ustadz Laili Fadli. Pertama, Al-Imam Al-Jamzuri berkata, "Wathalisul iqlabu 'indal ba'i mimman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i." Wathalisul iqlabu 'indal ba'i mimman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Ini adalah keterangan tentang bab iqlab ya. Bab ketiga yaitu iqlab. Artinya dan hukum nun mati dan tanwin yang ketiga adalah iqlab, yaitu ketika bertemu ba maka cara membacanya berubah menjadi mim dengan mendengungkan serta dibaca dengan samar. Nah, itu ya. Pengertian idhar pengertian iqlab yang mana keterangannya dari Imam Al-Jamzuri dari kitab Tuhfatul Atfal, keterangan iqlab. Kita lanjutkan. Hukum nun mati dan tanwin yang ketiga adalah qalb ya, ada yang menyebutkan qalb ataupun iqlab, yaitu mengubah nun menjadi mim. Nah, harus kita garis bawahi ya, mengubah nun menjadi mim dengan menyertakan sifat gunnahnya. Berarti sifat gunnahnya itu diantaranya adalah mendengung, diantaranya dengungnya dengan sempurna. Dan sedikit menyamarkan suara mimnya. Berarti kalau menyamarkan suara mimnya ada termasuk dari ikhfanya ya. Karena ikhfa itu adalah artinya samar. Menyamarkan suara mim saat bertemu dengan huruf ba. Saat bertemu dengan huruf ba. Secara bahasa, nah harus kita ketahui secara bahasa, qalb itu, iqlab itu artinya adalah membalik atau at-tahwil yang bermakna mengubah. Itu adalah qalb atau iqlab menurut bahasa. Bisa membalik ataupun mengubah. Kita ambil contoh atau ambil pengertiannya adalah ambil saja mengubah ya, mengubah. Tetapi kalau menurut bahasa kurang bisa difahami ya. Kalau misalkan iqlab kita beri pengertian cuman menurut bahasa maka kurang dipahami karena mengubah itu konteksnya umum. Bisa mengubah peralatan, bisa mengubah misalkan sesuatu yang ada di rumah. Nah, itu ya bisa mengubah. Nah, makanya ada keterangan al-ma'na lughawi la tusbitul ahkami. Makna lughat atau makna bahasa tidak bisa dijadikan penetapan hukum. Kenapa? Karena sifatnya umum. Maka dikarenakan sifatnya umum dipakailah iqlab menurut istilah. Nah, ini yang akan kita pakai untuk pengertian yang akan kita bahas nanti.
Iqlab menurut istilah atau qalb menurut istilah artinya qalbun nunis sakinati awit tanwini miman lafdon la khoton mukhfatan bi gunnatin indal ba'i. Saya ulangi, qalbun nunis sakinati awit tanwini miman lafdon la khoton mukhfatan bi gunnatin indal ba'i. Artinya mengubah nun sakinah atau tanwin. Nah, harus kita garis bawahi ya. Mengubah nun sakinah atau tanwin menjadi huruf mim. Menjadi huruf mim. Secara lafadznya. Bukan secara tulisannya. Berarti lafadznya berubah, bunyinya berubah, tetapi tulisannya tetap seperti itu. Disertai ikhfa. Berarti disertai ikhfa disertai dengan samaran. Dibaca samar. Dan disertai gunnah saat bertemu huruf ba ya, berarti disertai ikhfa dan juga disertai gunnah, disertai samaran atau dibaca samar dan juga dibaca dengan dengungan. Itu ya. Adapun yang menyatakan menurut kaidah bahasa Arab, kata yang tepat adalah qalb ya. Yang ada yang juga menyebutkan qalb karena qalb berasal dari kata qalaba yaqlubu qalban, bukan iqlaban. Tetapi silakan saja mau memakai iqlab juga silakan atau qalb juga silakan dikarenakan itu adalah sebuah istilah. Kita lanjutkan. Al-qalb atau iqlab artinya adalah mengubah atau membalik, yaitu mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim disertai gunnah dan ikhfa. Makanya ada juga yang menyebutkan bacaannya itu bisa purjah ya, bisa iltimas dan juga yang lainnya. Cuman di sini di buku yang mana karangan Ustadz Laili Fadli adalah dibacanya dengan yang pertama dibaca dengan samar atau dibaca dengan ikhfa dan juga dibaca dengan gunnah atau didengungkan. Contohnya mim ba'di. Nah, ini seperti ini contoh apa? Contoh iqlab. Mim ba'di ya, lihat. Di lafadz mim ba'di di sini kan ada nun sukun. Nah, nun sukun bertemu dengan ba dikarenakan hurufnya itu cuma satu ya, dari huruf hijaiyah cuma satu yang masuk kepada huruf iqlab atau qalb ya, yaitu adalah ba. Dan jangan sampai iqlab ini berbeda atau terbalik dengan ikhfa syafawi, karena ikhfa syafawi juga sama hurufnya ba. Cuman yang harus kita garis bawahi kalau ikhfa syafawi sebelumnya adalah mim sukun. Kalau iqlab sebelumnya nun sukun. Walaupun dari segi bunyinya itu sama ya, sama. Contoh misalkan ikhfa syafawi. Saya beri contoh alaikum baqarah ya. Nah, misalkan ini contoh ya. Alaikum baqarah. Nah, alaikum baqarah. Nah, ini adalah contoh ikhfa syafawi. Ini sama juga bertemu dengan ba, cuman awalnya itu adalah mim sukun. Nah, ini ya, awalnya adalah mim sukun. Tetapi dari bunyinya sama, tetapi dari segi cirinya itu berbeda dengan iqlab. Insyaallah ya, bisa dipahami antara perbedaan ikhfa syafawi dan iqlab. Berarti yang harus kita garis bawahi adalah sebelumnya nun sukun. Nah, lihat ya. Mim ba'di di sini sebelumnya nun sukun bertemu dengan ba. Maka nanti dibacanya bisa yang pertama itu dibacanya digunakan dan juga ada ikhfanya. Kita lanjutkan. Cara membaca qalb sama persis dengan membaca ikhfa syafawi. Nah, ya. Cara persis seperti membaca ikhfa syafawi. Bunyinya sama, cuman cirinya beda. Karena pada akhirnya yang bertemu dengan huruf ba adalah mim. Ya. Pada akhirnya yang bertemu dengan huruf ba adalah mim. Sebagai hasil perubahan dari huruf nun. Terdapat dua riwayat yang sampai kepada kita berkaitan dengan bagaimana membaca qalb. Nah, ini ya, berarti dari segi pengucapannya. Yang pertama adalah dengan menyisakan sedikit celah antara dua bibir. Berarti lada terbuka sedikit ya. Lada terbuka.
Yang kedua dengan merapatkan kedua bibir secara lunak dan inilah pendapat yang kami pilih. Contoh yang pertama adalah dengan menyisakan sedikit celah di antara dua bibir. Contoh misalkan ketika kita mengucapkan contohnya mim ba'di. Contoh. Ini menyisakan sedikit celah. Berarti ketika diucapkan mim ba'di. Nah, ada huruf mimnya, ada juga ikhfanya disamarkan. Mim ba'di dibuka sedikit. Nah, yang kedua dengan merapatkan kedua bibir. Kedua bibir berarti dirapatkan ya. Mim ba'di ada gunanya disempurnakan berarti 3 ketukan. Mim ba'di. Nah, itu ya. Terus yang kami pilih dan juga yang saya pilih adalah pendapat yang kedua ini ya, yaitu dengan merapatkan kedua bibir secara lunak dan inilah yang kami pilih. Itu juga adalah bacaan-bacaan yang sering saya baca yaitu kedua, yaitu merapatkan kedua bibir secara lunak dan inilah pendapat yang kami pilih. Nah, contohnya langsung kita kepada contoh ya. Cuman sebelum kita kepada contoh di sini ada tanda baca ya. Tanda baca qolab, iqlab adalah dengan meletakkan mim kecil di atas. Nah, di sini ya. Ketika kita membaca Al-Qur'an, nah biasanya ada mim kecil di atasnya. Nah, itu adalah iqlab atau qolab. Walaupun nanti di mushaf yang lain mim yang kecilnya itu tidak nampak ya. Walaupun tidak nampak, kita harus tahu dari segi cirinya. Berarti bukan hanya dari segi mim kecil di atas, dikarenakan ini adalah sebuah ciri ya atau tanda baca. Nah, yang harus kita ketahui adalah nun sukun bertemu baknya. Ketakutannya nanti mimnya di mushaf yang lain tidak ada, kita melihatnya dari segi mim kecilnya. Nah, maka yang kedua harus kita tekankan bahwa yang harus kita lihat itu adalah nun sukunnya bertemu dengan ba. Walaupun tidak ada mim kecilnya, maka tetap dibacanya dengan iqlab, yaitu mengubah bunyi nun sukunnya kepada mim. Nah, coba sekarang kita praktekkan ya. Yang pertama kita membaca yang tadi, yang pendapat pertama, berarti si dua bibir agak ada celah ya, dibuka sedikit. Min ba'di. Nah, gitu ya. Cuman yang saya pilih yang merapatkan kedua bibirnya. Mim ba'di. Nah, bunyinya berubah ya menjadi huruf mim. Burika. Nah, ya, yang kedua contohnya. Burika. Yang ketiga ambihum. Nah, cara pengucapannya seperti itu. Insya Allah mudah ya. Mudah cara pengucapannya. Cuman yang agak sulit itu kita menentukan atau membedakan antara ikhfa syafawi dan iklabnya atau qolab ya, dikarenakan dua-duanya bertemu dengan ba. Berarti yang harus kita tekankan nun sukunnya. Nun sukun sebelum, kalau sebelum bertemu ba berarti iklab atau qolab. Kalau sebelumnya mim sukun berarti ikhfa syafawi. Cuman bunyi-bunyinya sama dua. Nah, alhamdulillah untuk sesi sekarang kita sudah membahas bab iqlab. Insyaallah kita lanjutkan sesi minggu depan atau sesi besok dengan pembelajaran yang keempat ya, yaitu ahkamun nunis sakinati. Dari bagian 4 adalah ikhfa insyaallah. Ikhfa juga adalah bagian terakhir dan juga huruf yang paling banyak. Insyaallah kita akan bahas di sesi selanjutnya.